Upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 segera dimulai. Persiapan upacara. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Persiapan pengibaran bendera merah putih.
Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tujukan kepada para pahlawan kusuma bangsa, ya, dari Sabang sampai Merauke. Semoga arwahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amalnya menjadi kebaikan, dan semoga segala kesalahannya diampuni olehnya. Heningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK dan Ibu Kepala Sekolah SMP Islamikon dan pengurus yayasan yang ada di sini, para wakil kepala sekolah baik di SMP Islamikon maupun di SMK Islamikon, para guru ya di SMP dan SMK Islamikon yang berbahagia, dan anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini Allah ya memberikan rahmah, hidayah, nur pada kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan memperingati 77 kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita, oleh Allah itu ya, tidak serta-merta datang dengan tiba-tiba. Tidak serta-merta datang sekonyong-konyong. Tidak serta-merta datang dengan waktu yang singkat. Tapi itu diraih dalam waktu yang sangat lama.
pengorbanan sarana prasarana nasional negara kita sangat besar. Sarana prasarana itu bisa juga ditimbulkan dari sumber daya manusia. Banyak manusia-manusia Republik ini yang berdarah dan bernanah-nanah dan rohnya dipertaruhkan demi menegakkan Republik yang kita cintai ini. Ketika para pahlawan gugur di medan pelaga, di medan perang, maka di balik itu keluarga para pahlawan pun tidak terperhatikan olehnya. Sepanjang masa anak-anaknya, istrinya, keluarga yang lain merontan gara-gara ditinggalkan olehnya ketika menegakkan Republik yang kita cintai ini. Oleh karena itu, pengorbanan sumber daya manusia sangat luar biasa. Dimanapun bumi pertiwi ini, di sana banyak makam-makam para pahlawan, tidak satu dua, tapi banyak sekali. Itulah pengorbanan sumber daya manusia Indonesia demi menegakkan Republik yang kita cintai ini. Tidak itu saja, ada juga sumber daya alam yang dikuras oleh para penjajah di Republik ini. Lihat rempah-rempah kita yang di sana tidak pernah ada, maka bibit-bibit dibawa ke sana untuk ditanam mereka di tempat mereka. Kekayaan kita yang luar biasa itu disedot oleh mereka demi kepentingan bangsa dan negara mereka. Kita terjajah, terjepit, dan kita hidup dalam kemiskinan, hidup dalam pas-pasan, dan hidup dalam serba kekurangan. Tidak cukup lama sekali. Menurut sejarah 350 tahun kita dijajah. Kita dipasung oleh mereka. Kita dibelenggu oleh mereka. Dibelenggu dari sisi sikap perilaku kita. Dibelenggu dari sisi pengetahuan kita, pikiran kita, mindset kita. Dibelenggu dari sisi ibadah kita, kadang kita dimusuhi karena paradok antara agama mereka dengan agama kita di sini. Semua itu merupakan bagian yang harus kita ingat masa lalu. Kita juga tidak sempat lagi menggunakan sumber daya buatan kita. Nggak sempat membuat sumber daya buatan. Sarana prasarana nasional kita pun digunakan mereka untuk kepentingan mereka. Dari sinilah maka kita renungkan di masa lalu itu bangsa kita seperti itu. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar tadi disampaikan negara kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa itulah manusia-manusia di dalamnya. Miniatur ada di sekolah, SMP dan Islamikon ini yang teman-teman sekalian mendidik para guru, para kepala sekolah mendidik sekalian semua. Apa tujuannya itu? Ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berangkat dari mini yaitu di Islamic Yayasan Al-Qanaah ini. Maka seharusnya kita masuk di sekolah ini, tidak perlu kita membuang waktu yang tidak bermakna, HP, game, TikTok. Semua itu adalah virus-virus untuk merenggut kecerdasan bangsa kita ini. Maka seorang yang pelajar yang baik adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk membekali dirinya masa depan yang lebih cerah dan bahagia fid-dini wad dunya wal akhirah. Kita lihat sejarah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, negara yang maju adalah mereka cerdas. Cerdas spiritualnya, cerdas knowledge-nya, intelektualnya, dan cerdas-cerdas yang lain. Coba lihat apa bedanya
negara maju dan negara berkembang atau negara terbelakang. Bapak Ibu, anakku sekalian, mari lihat di Afrika. Afrika itu merupakan negara yang sangat gersang, masyarakatnya sangat terbelakang. Ya. Kenapa dia begitu? Karena tidak kurang memperhatikan tentang pendidikan. Orang-orang yang terdidiklah, orang-orang yang mampu mengangkat derajat hidupnya. Orang-orang yang terdidiklah, orang-orang yang hebat untuk menakodai pimpinan di dunia ini. Oleh karena itu, ya, mari anakku sekalian, ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh di sini. Itu merupakan kesungguhan kita belajar di sini, merupakan bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita termasuk membentengi isi dan tujuan negara RI ini didirikan seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Di yayasan ini, di sekolah ini, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ya, didirikan semata-mata ingin mencerdaskan Bapak Ibu kehidupan masing-masing. Kita diberikan bekal yang terbaik untuk masa depan kalian. Kalau kalian nanti ke depan ingin menjadi aspal, Bapak Ibu, maka gunanya hanya menambal kalau ada talang yang bocor untuk dibawa yang diinjak-injak oleh ban mobil, oleh sepatu kita. Aspal itu residu dari distilasi minyak bumi. Itu yang paling rendah. Maka karena kita adalah orang yang terendah, maka kita dijadikan di bawah, tidak pernah kita di atas. Jika distilasi minyak itu, Bapak Ibu, ya anakku sekalian, apa yang paling mahal? Yaitu bahan bakar yang digunakan oleh pesawat terbang. Itu mahal sekali per liternya. Dan tempatnya di atas dan cepat sekali. Oleh karena itu kita usahakan anak sekalian belajar di sini janganlah jadi seperti aspal, tapi jadilah seperti minyak bahan bakar pesawat terbang. Apa namanya itu? Namanya Bapak Ibu atau anak-anak sekalian? Aftur, ya. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan pesan di dalam hut ini. Pagi ini kita laksanakannya semata-mata mengenang masa yang lalu, yang kemudian kita harus ingat di dalam pembukaan itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa demi mensejahterakan dan seterusnya di belakang. Jangan sia-siakan waktu hidup di sini untuk belajar, dan belajar itu merupakan sesuatu yang hebat. Anak sekalian nggak perlu khawatir, pemerintah kita setelah mencanangkan ada bidik misi. Bidik misi itu merupakan program zamannya Menteri Pendidikannya Pak Nuh yang sekarang masih diteruskan. Untuk apa? Untuk memangkas jaringan kemiskinan. Artinya apa di sini? Setiap kemiskinan yang kita sandang di keluarga kita masing-masing, nggak usah ragu-ragu. Pemerintah menyiapkan bidik misi itu untuk masuk perguruan tinggi dengan gratis. Itu pun bagian daripada kesempatan kita. Kalau SMK, SMA cerdas sekali dan hebat, mampu bersaing dengan yang lain, maka kita akan dapatkan beasiswa itu kelak masuk ke perguruan tinggi. Ini merupakan pilar-pilar yang dibangun Republik ini untuk yang dicintai ini pada bangsa dan negara kita. Kemudian berikutnya, kesempatan ini juga saya sampaikan, anak sekalian, orang berhasil itu ciri-cirinya ada dua. Ketika kita belajar, hati kita gelap gulita, pikiran kita juga gelap gulita, kabut, maka kita tidak bisa menerawang masa depan yang hebat. Maka bagaimana menjernihkan hati dan pikiran itu dan perilaku kita itu menjadi utama di dalam orang sukses. Kemudian berikutnya lagi, ya, tidak itu aja.
Berarti di sini ada hubungan dengan Allah yang mampu menjadikan pikiran kita dan hati kita, maka anak Quran tidak salah memilih sekolah di sini. Karena di sini adalah untuk menjadikan itu semua. Yang kedua, jangan lupa tidak pernah ada orang sukses tanpa kalau dia itu berani dengan kedua orang tuanya. Dalam hal ini orang tua di rumah dan juga para guru kepala sekolah di sekolah ini. Ikuti fatwanya, petunjuknya. Itu semata-mata demi kepentinganmu ke masa depan. Tapi saat ini anak-anak sekalian belum pernah tahu apa yang disampaikan itu manfaatnya apa di kelak kemudian hari. Oleh karena ikuti saja. Itu yang terbaik. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, saya sebagai ketua yayasan yang hari ini berkesempatan menjadi suatu upacara, saya doakan mudah-mudahan para guru kepala sekolah diberi kesehatan. Sehat lahir batin, ya. Itu. Kita bisa bayangkan seorang guru mau ngajar tidak sehat, bagaimana menyiapkan untuk mengajar, apalagi berhadapan dengan anakku sekalian. Maka kesehatan itu sangat penting di sini. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak anak-anakku sekalian di rumah dengan orang tuanya atau walinya. Itu pun harus dilakukan dengan patuh kepada birrul walidain. Ya. Hanya dua kunci itu kalau ingin menjadi sukses dalam rangka untuk kita mengisi kemerdekaan ke depan. Ke depan anak-anak milenial diperlukan anak yang cerdas, spiritualnya, intelektualnya, ya, emosionalnya dan seterusnya. Oleh karena itu di tempat inilah anak-anak sekalian digembleng untuk menciptakan kecerdasan itu. Jangan disia-siakan itu. Ya, dan mudah-mudahan saya doakan juga mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anak sekalian yang punya orang tua, semoga orang tuanya diberi kesehatan dan juga orang tua kita diberi rezeki yang halal dan thayyibah untuk menjadi di sini. Ya. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan peringatan upacara HUT RI yang ke-77 tahun 2022 ini bernilai manfaat untuk kita semua. Sekian dan kami akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Terima kasih. Bubarkan.
Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tangan gerak. Terima kasih Bu Berkah. Meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, pasukan diistirahatkan. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dimohon kepada seluruh peserta upacara tetap berada di lapangan karena setelah ini ada kegiatan seremoni pelepasan balon dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia serta Milad SMK Islamikon yang ke-8.
Ya, tidak terasa ya Bu Neni, kalau SMK Islamikon ini sudah berusia 8 tahun. Iya, betul sekali Bu Suna. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku, perlu diketahui ya, tepat 8 tahun yang lalu, tanggal 16 Agustus 2014, SMK Islamikon berdiri. Pada mulanya hanya ada 2 kelas ya. Jadi setiap jurusan itu ada 1 kelas. Dulu sekitar 50 siswa total dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai 400 siswa. Perlu kita beri aplaus. Nah, perlu diketahui juga nih, kalau SMK Islamikon dari tahun 2014 sampai dengan 2022 ini, kepala SMK sudah berganti 3 kali. Kepala sekolah yang pertama yakni Bu Musdalifah MPD, kemudian kepala sekolah yang kedua yakni Bapak Samsuduha, dan yang ketiga ini Bapak Ubaidillah Esos. Iya, betul Bu. Nah, dari perkembangan ini tuh dari 8 tahun ini perkembangannya sudah sangat pesat Bu. Dulu masih ada lantai 1, kemudian ini juga belum dipaving Bu. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri 3 lantai dan insya Allah tahun ke depan kita akan meneruskan di lantai keempat dan sebagainya. Nah anak-anak, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama pelepasan balon secara simbolik yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Husaini Mustas MPD beserta Bapak Ubaidillah Esos. Kepada beliau kami persilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama kita saksikan pelepasan balon secara simbolik. Semoga dengan dilepaskannya balon, SMK Islamikon semakin jaya, semakin terdepan dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sekitar. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam-jam cincin atau seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, bermodal dikit yang penting aku beri padamu doa tulus hati. Semuanya, semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga
sehingga hidup selamat. Mabrur alfa mabrur, alaika mabrur, mabrur alfa mabrur, ya miladik mabrur. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup Untuk seluruh peserta upacara bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Islamikon. Untuk Bapak Ibu Guru SMK Islamikon beserta petugas upacara, silahkan langsung menuju RPS untuk mengikuti acara Milad SMK Islamikon. Selamat hari Untuk OSIS